Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram wa tabi'in summa ila arji masyayikhina wa mu'allimina wa baina ummahatina amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi dharaini amin. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bidhamil wawi fil ashar. Ismun li fi'li wa huwa al-muradu huna. Kita insya Allah pada hari ini membahas masalah bab wudu. Bab wudu sudah sampai kepada bab wudu. Wudu itu kata beliau kalau dia didomahkan wawunya, kalimatnya adalah kalau di dalam ilmu nahu itu didomahkan wawunya menjadi wudu, yaitu jersidin itulah yang dimaksud dengan di sini. Tetapi kalau dia dengan fathah waw itu ismun lima yatawadda'u bihi. Wa yastamilul awalu ala furudin wa sunani. Jadi kalau kalimatnya itu wudu itu berarti kita tuh perilaku kita berwudu. Perilaku kita itu artinya kita yang melakukan wudu tadi itu. Tapi kalau kalimatnya wadu, nah itu ada sebahagian di dalam kitab itu menyatakan itu adalah apa namanya lagi kita tuh tempat wudu kita, wadah untuk berwudu itu atau yang diwudukan, bisa jadi itu namanya wudu itulah. Nah, itu kalimatnya kalau di dalam ilmu bahasa Arab Jarsidin. Tapi kalau yang pertama tadi wudu itu Jarsidin kalimatnya adalah yang mengandung. Artinya tercangkum di dalamnya itu ada fardu dan sunat. Jadi dalam pekerjaan kita berwudu itu tentu ada yang fardu dan yang sunnah. Dalam kita melakukan pekerjaan wudu tadi itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Jadi kalau kita berwudu itu pasti ada yang fardu dan yang sunnah. Wa dzakara musannifu al-furuda fi qawlihi wa furudul wudu. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Ahaduha an-niyatu. Wa hakikatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Fa in taraha anhu summiya ajman wa takunu niyatu inda ghasli awali juz'in minal wajhi. Nah, itu aja sidin. Nah, ini orang banyaklah kada tahu, kada mengerti. Jadi sidin yang namanya niat itu yang pertama jadi sidin wudu itu mempunyai 6 keparduan. Jadi wa furudul wudu'i sitatun. Fardu wudu itu 6. Fardu wudu itu 6. Yang pertama kata beliau adalah niat yang pertama. Kapan kita itu melaksanakan niat itu ketika kita itu membasuh bagian satu juju daripada wajah kita, di situ kita berniat. Jadi kalau nya kosong daripada niat, misalnya hendak melakukan sesuatu tapi kosong daripada niat atau kada disertai dengan perbuatan tadi, itu namanya Jarsidin mencita-cita namanya. Orang tuh misalnya malah meniatakan sesuatu tetapi kada diperbuatnya, itu namanya mencita-cita masih. Itu namanya perbedaannya lah, perbedaannya. Jadi kalau orang itu memperbuat berniat langsung memperbuat langsung dengan perbuatan, nah itu namanya berniat itu langsung dengan perbuatannya. Terkecuali masalah puasa. Kalau puasa itu kan malamnya berniat, siangnya hanya puasa. Itu beda dengan pekerjaan yang lain. Jadi wudu itu yang utama adalah Jarsidin syarat nang fardu yang pertama adalah berniat. Kapan kita itu berniat? Yaitu ketika membasuh
awal satu bahagian daripada wajah kita. Mutarinan bidzalika ala jud la yajma'uha wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Jadi berniat itu orang yang kada tahu, kadang-kadang kita itulah waktu berniat kita sembahyang nih, yaitu ketika ini air mengenai muka kita, bukan seluruhnya kada, tetapi kita itu bagian muka kita ini banyak orang berwudu itu salah biasanya tuh. Entah salah, entah kada tahu, kada marti juga kita. Pokoknya kan niat itu letakkan di dalam hati. Jadi kalau kita berniat sengaja aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala itu ketika banyu atau air mengenai muka kita, di situ kita berniat. Walaupun sini karena air di sini di situ kita berniat aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Kita mengangkatnya lalu kita letakkan air di sini aku berwudu karena Allah Ta'ala. Artinya bukan waktu seluruhnya nih karena ada. Pokoknya di mana kanannya di sini kah? Di situ kita berniat wudu tadi itu. Jadi jangan seluruhnya seluruhnya. Misalnya kada seluruhnya kada apa-apa, bagian aku berwudu karena Allah Ta'ala. Sudah sah niat itu. Itu kadang orang kada seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kita itu berwudu itu berniatnya di situ. Jangan juga sebelum sampai ke muka misalnya nawaitul wudu fardalillahi ta'ala. Pak diletakkan banyu ke mukanya kan ada berniatan lagi. Itu kada sah juga menurut Imam Syafi'i lah. Menurut Imam Syafi'i. Atau sesudah berwudu hanya berniat. Kada boleh juga. Atau sudah membasuh muka hanya berniat aku berwudu, kada sah juga. Jadi niat wudu itu ketika kita itu meletakkan air. Atau air itu mengenai bagian muka kita. Walaupun bagian atasnya, bagian tengahnya, bagian bawahnya itu kena. Disitulah kita berniat berwudu tadi. Setelah itu niat wudu kita meletakkannya di situ. Nanti pada tayamum beda lagi. Kalau tayamum mulai mengangkat tanah sampai mengangkat dabunya sampai pada muka kita, di situ meletakkan niatnya, bukan waktu kena muka kita. Tetapi dari mengangkat sampai meletakkan itu tayamum. Tapi kalau wudu itu dari kena air muka kita, disitulah kita berniat. Sama dengan mandi wajib. Mandi wajib itu ketika air kena tubuh kita, bagian mana saja, disitulah kita itu berniat mandi wajib. Jadi orang kadang-kadang tuh salahnya tuh di situ kadang-kadang karena apa? Karena kada belajar. Kada belajar jadi kada tahu itu pada itu yang berniat tuh letaknya di situ seperti itu. Ini banyak awas sudah berwudu kada tahu-tahu aja masih niat wudu di mana meletakkannya, berwudu kayak apa, itulah kada tahu batas-batas daripada wudu itu tidak tahu. Kadang-kadang seperti itu kita itu, masya Allah. Dan kada boleh juga berwudu itu meletakkan niat itu dengan sebelum menyentuhkan air kada boleh. Kita rencana itu dikira itu benar waktu membasuh tangan, nawaitu wudu fardalillahi ta'ala aja. Di waktu itu kita mengucapkan niat wudu itu bukan niat itu namanya, itu lafaz niat namanya. Waktu kita mengucapkan itu adalah lafaz niat, bukan niat. Niat itu ketika niat itu letakkan di dalam hati ketika air wudu tadi menyentuh muka kita. Adapun melapaskannya itu boleh aja mengucapkan, namanya melapaskan. Mengucapkannya itu sebelum berwudu, itu diucapkan untuk menolong hati kita tadi, mengucapkan niat tadi di dalam hati kita tadi. Jadi jika ada boleh jujur sidin kada sah juga kalau sebelumnya. Wala bima ba'dahu, dan tidak sah juga dengan menepaskan niat tadi sesudahnya. Sudah membasuh mukanya berniat, salah, kada bisa juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah gitu sidin. Lalu payanwil mutawadiu inda gaslima dzukira rab al hadasi. Itu bolehlah rab ahadasin min ahdasi. Jadi niatnya lah yang pertama jasidin nawaitu rab al hadasi fardalillahi ta'ala. Boleh seperti itu satu niatnya. Jadi kalau kita air waktu menyentuh muka tadi niatnya sengaja aku mengangkatkan hadas. Nawaitu rab al hadasi. Itulah au yanwi istibahata muktarinin ila wudu'in. Jasidin. Atau misalnya kita hendak menyentuh Quran, jadi niatnya berwudu tadi apa? Nawaitu istibahati sholati.
nawaitul istibahati masil Quran misalnya, itu boleh aja niatnya saja, kalau mesti nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala atau nawaitul wudu'a raf'al hadasil asgari fardalillahi ta'ala, enggak mesti seperti itu. Jadi niatnya itu tergantung. Jadi kesalah kita misalnya sengaja aku berwudu bagi mengangkatkan hadas, sudah selesai, boleh wudunya seperti itu niatnya. Dan ketika air menyentuh bagian muka kita tadi. Nah, yang kedua, wudu'i pakat. Nah, boleh juga niatnya tuh, atau fardal wudu'i, nawaitu wudu'a, fardal wudu'a. Nah, boleh aja fardal wudu'i itu. Nawaitu fardal wudu'i, boleh niat kita itu aja. Nawaitu fardal wudu'i seperti itu. Boleh lah, boleh niatnya seperti itu. Jadi banyak niatnya wudu itulah, bukan satu aja kita, telah banyak niatnya. Boleh aja kita niat tuh nawaitu fardal wudu'i, boleh. Atau jarsidin au wudu. Kada dibuat fardunya nawaitul wudu lillahi ta'ala. Berarti tidak dalam hati sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Ketika apa? Ketika air menyentuh bagian muka kita tadi. Ingatkanlah itu. Itu kada sah kena wudu kita tuh kalau kada waktu air mengenai muka kita ini, situlah kita berniat. Nah, jadi niat wudu itulah nawaitul wudu raf'al hadasil asgari fardalillahi ta'ala. Nawaitu wudu raf'al hadasi, boleh. Nawaitu fardal wudu'a, boleh. Nawaitu wudu'a, boleh. Habis itu apa lagi? Nawaitul wudu'a listibahati salati. Nawaitul wudu'a listibah kira'ali listibahati sujudi misalnya. Boleh. Aja kayak itulah, banyak niat di wudu itu. Au taharati anil hadasi. Nah, boleh juga niatnya itu misalnya nawaitul wudu'a, nawaitu taharati, boleh. Nawaitu taharati anil hadasi. Nah, lillahi ta'ala. Boleh seperti itu niatnya. Jadi boleh niatnya seperti itu. Jadi kadang mesti harus dibuat akan dibuat akan fardal wudu aja. Nah, itulah. Ada waalaikumsalam rembang, masyaallah. Kita lah belajar ini ulun bacakan kitab ini kurang lebihnya kita setengah jaman aja. Habis itu hanya ulun buka akan tanya jawabnya. Setengah jam ulun buka akan tanya jawabnya nanti. Kurang lebih lah seperempat jam lah, karena kita kan sampai jam 5 aja ini. Sampai jam 5 ulun bacakan kitabnya ini. Nanti boleh yang hendak bertanya itu di typing aja dulu, di typing dulu di situ, insya Allah. Seperti itulah. Fa illam yakul anil hadasi, ngalah. Fa illam yakul anil hadasi, alam yasiha jarsiden. Nah, seandainya orang tadi berniatnya lah, namanya berniat wudu tuh nawaitu taharati anil hadasi jarsiden. Orang itu berwudu tadi sengaja aku bertaharah, bersuci daripada hadas, itu sah. Tetapi kalau kalimatnya adalah misalnya nawaitu taharati fardalillahi ta'ala. Nah, itu salah. Nawaitu taharata jadi tidak dibuat hadasnya, maka wudunya itu kada sah kalau niatnya seperti itu aja. Nah, harus dibuat kalau taharah anil hadasi, dibuat. Nah, itulah. Fa illam yakul anil hadasi lam yasa wa ijama wa ma yutabaru an hajihi niyati wa syaraka ma'ahu niyatut tatai tanzifu au tabarudin saha. Nah, misalnya diniatakannya misalnya nawaitul wudu'a litanazupin ya. Sengaja aku berwudu untuk berdingin-dingin atau untuk bebersih-bersih, itu sah. Dibuatakan seperti itu. Nah, itu dibuatakan. Waalaikumsalam. Dibuat seperti itu kalimatnya. Jadi banyak niat wudu itulah, bukan yang satu. Cuma yang satu yang kita pelajari itu adalah itu yang paling bagus niatnya. Nawaitul wudu'a raf'al hadasil asgari fardalillahi ta'ala, sah. Yang panjangnya nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala, sah. Nawaitul wudu'a, sah. Niatnya seperti itu aja. Apalagi nawaitul taharata anil hadasi, sah. Nawaitul taharati anil hadasi watan zifi watabarudin misalnya, sah. Atau nawaitul listibahati salati, boleh. Artinya sengaja aku berwudu bagi membolehkan sembahyang, boleh. Niatnya macam-macam. Nah, tinggal kita meletakkan niatnya itu adalah ketika air
karena anggota wajah kita, pas di wajah kita. Ulun ulangi lagi sekali lah supaya jangan salah. Bahwasanya meletakkan niat wudhu itu ketika air itu mengenai bagian muka kita. Nah, pas karena sini aku berwudhu karena Allah Ta'ala. Jangan waktu di sini. Nah, waktu di bawah ini jangan. Atau sesudah membasuh muka baru berniat tuh kada sah wudhunya. Jadi wudhu itu ketika air mengenai muka kita, entah atas ke tengah ke bawah ke terserah. Pokoknya bagian muka kita kena. Itulah yang menjadikan sah wudhu kita tadi itu. Seperti itu. Yang kita ini banyak kada tahu kadang-kadang. Tahu bau wudhunya kecapak kecipik selesai wudhunya. Kadang-kadang kan kita kayak itu. Nah, kada tahu di mana meletakkan. Kenapa jadi kita ulang-ulang seperti ini? Niat itu meletakkannya harus pas kena air di muka kita, karena banyak orang baudu sekarang ini nang kadesah menurut kita aja bang, apalagi kekanakan ini tahu baudu aja, kada kita melajarinya, ada pernah kita mengajarinya kayak apa caranya baudu nang bagus. Kalau orang dahulu itu kalau kita di kampung-kampung atau di pesantren kah, itu baudu tuh mesti dipraktikkan oleh gurunya. Guru kita mempraktikkan wudhu itu kayak ini. Makanya ilmu itu kadang-kadang kada bisa kita mendengar aja kalau kada dengan praktik. Jadi harus dipraktikkan. Kalau masalahnya sembahyang, wudhu itu harus dipraktikkan supaya kita ini benar-benar mengerti seperti ini nah sembahyang, seperti ini nah wudhu. Dipraktikkan, belajarnya dengan praktik. Nah, ingatakan adalah, tapi boleh aja jersidin tadi niatnya dengan niat tambahi jersidin dengan berdingin-dingin, atau niatnya jersidin bebersih-bersih. Jadi nawaitul wudu'a litanjifi, nawaitul wudu'a litabarudin misalnya. Boleh aja sengaja aku wudu'a dan berdingin-dingin, sengaja aku berwudu dan bebersih-bersih. Boleh aja niatnya. Yang penting meletakkan niatnya tadi di waktu air mengenai muka kita. Wallahualam. Nah, itu syarat yang pertama atau fardu wudu yang pertama, yaitu niat tadi lah. Wasani, dan yang kedua daripada fardu wudu adalah gaslu jamil wajhi. Wahdahu tulan ma baina manati bi sya'ri ra'si ghaliban wa akhirul lahyaini wa humal azmani alladzani yanbitu 'alaihal asnan as-sufla yajtami'u muqaddimuha fi zakani wa muakhiruha fil uzuni wahdahu ardan, dan bermula jarsidin batasnya melintang mabainal uzunaini wa idza kana 'alal wajhi sya'rah. Jadi yang perlu kita basuh itu jarsidin yang namanya muka itu, yang kita tadi menatakan niat adalah, jadi namanya muka itu jarsidin min mana tibe sa'ri rasi, mulai tumbuhnya rambut. Nah, ini batas muka kita nah. Yang wajib kita basuh itu di sini nah. Mulai batas muka kita itu yaitu mulai tumbuhnya rambut. Nah, ini tumbuh rambut maksudnya yang standar, tumbuh rambutnya yang standar. Tumbuh rambut yang standar. Jadi tumbuhnya tuh, nah, kalau orang tumbuhnya rambutnya tuh di sini namanya gamam namanya. Itu tetap di sini nanti wajib membasuhnya. Nah, tapi kalau orang tuh rambutnya standar, nah berarti muka kita ini udah panjangnya lah. Wahadduhu, hadnya tuh min mana tibi syari rasi, mulai sini lah. Mulai tumbuh rambut pian mana? Di situ batas muka. Sampai dari sini akhirnya sampai sini nah. Nah, dari sini sampai ke sini panjangnya. Nah, nang wajib dibasuh sampai mana? Nah, dari sini nah sampai ke bawah. Nah, sampai ke sini. Ini wajib kita basuh. Ini adalah panjangnya. Nah, panjangnya muka. Nah, kalau lebarnya ardan jasidin nih nah. Nih nah, dari sini nah, dari anak telinga ini nah, dari anak telinga ini sampai ke anak telinga ini. Nah, ini adalah lebarnya muka. Itu wajib yang kita basuh nah. Jadi kita mengubah baju itu jangan sampai di sini aja, separuh seberetannya nah. Sunat malabihakannya nah, malabihakan sampai karena rambutnya ini nah, sunat kita. Malabihakan sampai ke rambutnya dan malabihakan sampai ke telinga ini nah, kita membasuh. Yang wajib kan sampai sini aja nah, sampai anak telinga ini nah wajib.
sampai anak telinganya yang halus ini. Itu yang wajib. Nah, kiri kanan. Nah, dari atas ini, dari awal tumbuh rambut sampai ke akhir muntaha zakani, sampai di akhir daripada itu dagu kita. Nah, itulah itu jersidin yang wajib kita basuh, lebar dan panjangnya muka tadi. Nah, lihat itu panjangnya rambut, panjangnya muka dan lebarnya muka. Nah, itu perlu kita ketahui. Ini jangan membasuh tuh kita mungkana ada, kopiah ada kainnya. Kulir membasuh muka, jangan. Nah, dibuka sampai sini. Nah, dari tumbuhnya rambut ini kada termasuk. Nah, yang inilah. Ini lain di sini kada termasuk, cuma sunnah. Ini awal tumbuhnya rambut. Nah, disitulah yang wajib kita basuh. Tapi sunat nih membasuh tuh sampai ke sini melebihakan. Nah, telinga sampai sini aja batasnya, tapi sunat melebihakan supaya benar-benar ini sempurna kita basuh. Nah, sampai ke bawah sini basuh muka itu. Nah, setelah itu wajib dibasuh bila berwudu. Telinga tuh wajib hukumnya, bukan sunat-sunatnya lah. Itu tuh wajib kita basuh. Kan itu. Wa ija kana alal wajihi sa'run. Nah, ada bulu-bulu khafifun au kasifun wajib isalul ma'i ilaihi ma'a basaratil lati tahtahu. Nah, apabila di muka kita ini ada rambut bukan yang janggut ini, bukanlah. Ini di muka di sini ada rambut, di sini atau di sini ada rambut. Ini bulu kaning, bulu mata. Bulu mata, bulu kaning. Ini tabal kah, tipis kah? Ini wajib sampai ke dalam-dalamnya dibasuh. Karena berbeda dengan janggut hukumnya. Yang ini di kaning kita, bulu mata kita ini tebal, atau pipi kita ini berbulu, tebal bulunya. Nah, itu wajib kita itu membasuhkannya tuh sampai ke mana? Sampai ke daging-dagingnya. Nah, itulah. Bayi musan. Timur bayi musan. Sanak amat. Nyarinya suara pian sanak amat kai halus banang. Sedin kada mendawa. Pukul raman beliau kada mendawa suara pian halusan. Wajib kena wudu yang mana-mana guru. Nah, kaina batakon nyatakan tadi telah membasuh muka itu yaitu dari awal tumbuh rambut sini. Nah, sampai ke bawah sini. Telinga, dari anak telinga sampai anak telinga. Nah, ini bila ada bulu hidung, bulu hidung ya. Hidungnya berbulu, kaningnya ini tabal. Nah, kaningnya ini tabal benar. Itu wajib menyampaikan banyu itu sampai ke dalam-dalam itu. Sampai ke dalamnya bila dia tabal. Tabal itu, bulunya apa-apa. Nah, itu wajib menyampaikan. Nah. Wa amal lihiyatur rajulil kasifatu bi an lam yura muhatabu basaratuha min khilaliha fayafi gaslu zahiriha. Adapun kalau janggut kita ini tabal. Arti tabal itu jadi sidin kalau kita berhadapan bepandir itu kada kelihatan kulitnya. Seperti Arab tuh lah tabal. Janggutnya ini tabal. Nah, janggut ini tabal dan termasuk di sini ada termasuk di sini janggutnya tabal. Itu kada kelihatan kalau kita berhadapan bepandir, kada kelihatan kulitnya ini. Itu kada wajib membasuhnya sampai ke dalam. Itu kalau janggut. Tetapi kalau lain daripada janggut, ini di sini tabal. Nah, itu wajib disampaikan sampai ke dalam-dalamnya. Nah, itu lehyah namanya jasidin. Janggut tadi itu kalau dia tebal wajib sampai. Arti tabal itu kayak apa? Tabal itu artinya bila kita berpandir, berbicara berhadapan dengan orang tadi, maka kulitnya yang di dalam janggut itu kada kelihatan. Itu namanya arti tabal. Kalau kita ini kan kalau kita ini kan janggut kita ini ada 2-3 bilah, itu wajib disampaikan. Misalnya nih janggutnya sedikit ya, kalau berpandir kelihatan kulitnya, nah itu wajib disampaikan banyu seperti itu ke dalam situ waktu kita berwudu tadi. Itu perbedaannya antara janggut yang tebal dan janggut yang tipis. Dalam artian kalau janggutnya itu tipis, itu wajib menyampaikan banyu tadi sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke kulit-kulitnya. Nah, kalau dia itu tebal, dalam artian kalau kita berhadapan, wah kada kelihatan nih, saking tabalnya. Kalau orang Arab kita biasanya tuh tabal hitam. Nah, itu kada wajibnya menyampaikan bajunya sampai ke dalam.
Seperti itulah. Nah, itu wajib kita. Kira nanti kita jawabkan lah itu masalah hilah itulah. Masalah hilah itu. Karena hilah itu dibolehkan di dalam kitab lah. Di dalam kitab fikih ya. Itu semuanya dibolehkan. Hilah itu bukan mengganti dosa, lain lah. Mengganti dosa bukan. Hilah itu adalah bayar fidyah. Bayar kafarah bagi yang orang yang tinggal sembahyangnya. Itu. Mungkin kada hendak bayar kafarah dikadakan oleh keluarganya. Itu bayar kafarah namanya, bayar kafarah. Nah, itulah sambil menjawabkan pertanyaan pian sedikit. Itu bayar kafarah bukan mengganti dosa, membayar kafarahnya. Bayar kafarah orang misalnya meninggalkan puasa atau orang itu meninggalkan sembahyang kan bayar kafarahnya ada itu. Satu harinya satu sembahyangnya itu 1 mud kalau sudah meninggal. Nah, itu diganti nanti sekian mud. Kalau diganti dengan dengan berasnya kan kebanyakan. Jadi dinilai dengan amas seperti itu. Jadi amas itu kan sedikit jadi bawa karena nilainya besar amas itu. Jadi sedikit aja dinilai berapa harga amas itu, berapa dia bayar kafarat. Nah, itulah yang dihilangkan. Bukan berarti dengan amas itu amas itu adalah pengganti nilai daripada kafarat sembahyangnya tadi yang dinilai misalnya puasanya itu kan setinggal itu 1 mud. Nah, sembahyang 1 mud. Itulah diganti dengan itu. Sambil menjawabkan sedikit lah. Bukan diganti dosa dengan amas, salah itu pengertiannya. Makanya kalau belajarnya tuh hilahnya tuh belajar hilah. Belajar masalah hilahnya. Jangan kita tuh asal menduga aja dulu. Asal menduga aja. Salah kita. Kenapa? Kita lanjutlah. Nah, fayafi gaslu zahirihima, maka janggut yang tebal tadi itu ujar Sidin boleh saja, cukup saja kita itu menyapu bagian luarnya aja. Jadi kalau orang berwudu niatnya sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, tapi ini kalau janggutnya tebal kada usah sampai ke dalam menyapu janggutnya itu. Nah, tapi sunat kita menyelat-nyelati dari bawah ini ditarik ke enak. Sunat. Nah, itu supaya makanya orang biasa aja. Dan orang kalau yang tebal itu biasanya tuh. Tapi yang sunnahnya itu sebenarnya kalau janggutnya tebal itu seperti ini diselat-selati 3 kali habis membasuh muka tadi. Walaupun airnya kada sampai ke bawah janggut ini tetap hukumnya sah. Tetapi kalau tipis, itu wajib menyampaikan ke dalam, sampai ke dalam. Begitu juga kalau orang itu di mukanya nih, kayak di sininya tebal. Walaupun tebal, kalau di bagian mukanya ini wajib menyampaikan air di sini. Yang istimewa itu cuma janggutnya saja, yang kada wajib menyampaikan air sampai ke dalam. Adapun bagian lain itu wajib menyampaikan air sampai ke dalam. Tipis kah, tebal kah, sama wajib. Nah, itulah. Bikhilafil lihati imra'atin wa khunsa fayajibu isal ma'uli basaratihi walau kasufa wala buda ma'a ghaslil wajib min ghasli juz'in minar ra'si warraki wa rukbati wa ma tahta zakani. Nah, kalau perempuan panginya tuh berjanggut tebal, tetap wajib menyampaikannya sampai ke dalam. Karena kada biasa perempuan itu mestinya tebal berjanggutnya. Atau bancir, bincong, manusia rakitan. Nah, manusia rakitan bincong tadi itu munnya tebal, sama kah hukumnya dengan laki-laki ora? Ndak sama pokoknya. Nah, jadi kalau dia tebal bebinian tadi, kalau inya bancir tebal janggutnya tetap wajib sampai ke dalam membasuhnya. Beda dengan lelakian. Nah, kenapa? Karena itu jarang terjadi. Seperti itulah. Jadi seperti itu. Jadi apa definisinya, ulang-ulang lagi lah. Definisinya tabal itu ialah ketika bila kita berhadapan kada kelihatan dagingnya. Nah, itu berarti tebal janggut orang itu. Kada wajib menyampaikan airnya. Tapi mun bibinian tebal, wajib menyampaikannya. Bancir tebal, wajib menyampaikan air ke dalamnya. Seperti itu. Jadi hukumnya seperti itu. Jadi kalau bagian mukanya tebal, itu wajib juga. Kening tebal, itulah. Yang istimewa itu cuma janggut saja. Yang lainnya kada, wajib menyampaikan baju sampai ke dalamnya. Kening, bulu mata, makanya pian itu harus diperhatikan lah. Kalau bulu mata tuh tebal wajib. Amun tipis, amat wajib tipis.
tipis, janggutnya tipis. Itu tipis itu artinya kelihatan daging kalau kita berbandir dengannya. Nah, tipis itu. Kada terlalu tebal. Kalau orang yang tebal tuh hitam, nah itu tebal namanya. Kada kelihatan kulitnya. Nah, kalau nya tipis wajib menyampaikan ya ke dalam ini. Tapi kalau dia di muka letaknya tipis, tebal kah? Itu tetap wajib menyampaikannya. Begitu juga dengan bancir dengan perempuan. Tebal, tipis tetap wajib menyampaikannya. Nah, kita tuh jarang memperhatikan itu kening kita, misalnya lah bulu mata kita. Yang kada wajib tuh kada wajib. Membasuh bagian dalam mata tuh ada wajib. Ada wajib, tapi kalau higanya di sampingnya wajib itu atrapnya ujung-ujungannya harus basah bujur-bujur. Makanya berwudu itu bujur-bujur terak. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Itu lengkap dianu dulu bujur-bujur kening. Jadi membasuhnya katakanlah membasuhnya tuh sunat melebihkannya tuh walaupun wajibnya sampai sini tapi sunatnya melebihkannya melebihkannya artinya batas yang wajib itu adalah batas tumbuh rambut, tetapi wajib kita itu menyempurnakannya tuh. Sesuatu yang kada wajib kecuali dengan itu maka hukumnya wajib. Yang wajib sampai batas telinga ini aja tetapi wajibnya tuh membasuhnya telinganya ini dibasuh, telinganya ini karena dibasuh. Dan ujar sidin sampai pohon bulu, sampai sini, sampai pohon bulu kita, sampai leher kita, unuk kita. Di situ di sini sampai ke sini supaya benar-benar ini bersih. Benar-benar terbasuh. Katakanlah basuhnya masukkan telinganya sedikit sampai sini. Sunatnya melebihkan sampai ke pohon bulu sampai sini. Jadi benar-benar nyatakan meletakkan niatnya tuh waktu di atas waktu di sini waktu banyu karena muka aku berwudu karena Allah Ta'ala. Sempurnakan itu. Sempurnakan semuanya. Itu. Ada butir bang, butir gak dibasuh juga di situ. Butir hidung. Kalau hidungnya masukkan sedikit ya masukkan sedikit sudah. Harus sampai ke dalam maksudnya bagian yang jahir aja. Sudah seperti itu. Itu membasuh muka tadi itu seperti itu Jarsidin. Wala buda ma'a gaslil wajhi min gasli juz'in minar ra'si wa raqbati wa ma tahta zakani. Mestilah kalau orang itu membasuh muka itu mesti daripada membasuh satu bahagian daripada kepalanya. Basuh kepalanya Jarsidin. Sebahagian daripada kepalanya supaya sempurna yang basuhan muka tadi. Warokbati dan Jarsidin rokabahnya pohon gulunya, itu sampai ke gulunya. Jarsidin wama tahta zakani dan sesuatu di bawah dagu. Ini dagu di bawahnya sini. Wajib dibasuh di sini itulah. Itu membasuh muka tadi itu wajibnya sampai ke situ. Sampai batas tumbuh rambut yang mestinya aja, yang mestinya saja. Yang mestinya kalau orang bersulah kan sampai sini. Jadi yang normalnya aja di sini ini kayak ini kayak punya ulun ini di sini kada bukan batas tumbuh rambut namanya. Ini termasuk sulah namanya ini sadai namanya ini. Ini di sininya dari sininya makanya wajibnya sampai di sini. Di sini aja mulai wajibnya sebenarnya dari asal tumbuh rambutnya. Kalau punya bersulah kan di belakang sini awal tumbuh rambutnya. Dari situlah kada tetap seperti menuruti orang yang normal. Menuruti orang yang normal di sini batasnya orang yang normal. Maka di situ aja yang membasuh. Ada juga orang itu namanya punya gamam, rambutnya tumbuhnya di sini Rambutnya tumbuhnya parak keningnya ini Ada kalau tumbuh rambut di sini. Dari sini kan membasuhnya kada sama dengan orang normal. Jadi di sini membasuhnya juga. Kayak apa orang normal walaupun rambutnya di sini. Jadi arti mana tibim sa'ri ra'si itu ialah menurut orang yang standar kejadiannya. Seperti itu. Jadi kalau bersulah kan termasuk di sini. Ada termasuk seperti itu. Wallahualam. Itu caranya kita tuh membasuh muka. Sampai di sini ada yang bertanya dulu silahkan. Sebelum kita memasuki rukun wudu yang kedua yaitu membasuh dua tangan. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan dibuka mute-nya bagi yang naik. Silahkan dibuka mute-nya kalau ada yang bertanya masalah wudu ini bagi yang naik ataupun yang men-typing di bawah silahkan. Jadi seperti itulah.
Jadi rukun wudhu itu ada 6. Pertama berniat. Ulang dulu lah. Pertama berniat. Kapan berniat itu? Yaitu ketika air menyentuh bagian muka kita. Disitulah kita berniat. Jangan sebelum air menyentuh bagian muka kita ini berniat kita. Atau sesudahnya. Sesudah banyu menyentuh kita sudah ampi wudhu hanya berniat. Kada sah hukumnya niat tadi. Nyatakan niat itu ada beberapa macam. Amun kada babaju batapi hija atau bersilawar handap baudunya sah aja lah, sah baudunya. Betilanjang pun sah aja baudu itu. Gak ada apa-apa, betilanjang gak ada apa-apa. Yang bagus ya, itu kan maksudnya itu betapi ingin sah aja wudunya, kada ada hukumnya nang kada sah. Bercabur bang, bercabur bro. Bercabur ke banyu langsung bang bro. Sah jual buru. Langsung bercabur. Ada kedengaran. Langsung bercabur ke banyu. Sah aja wudunya lah. Langsung bercabur ke banyu sah aja, langsung bercabur ke banyu. Langsung bercabur ke banyu ke sungai, berniat di dalam banyu itu aku berwudu karena Allah Taala. Sah kah wudunya? Sah hukumnya. Walaupun lebih cepat daripada berwudu biasa naiknya. Nah, kalau disunatakan waktu kita itu tercabur tuh mengujak-ujakkan tangan kita. Munnya bercabur tapi kepalanya timbul kada sah. Ini bercabur langsung matai. Bercabur di dalam itu meniatakannya dalam berwudu. Nah, keluar lillahi ta'ala. Itu sah aja hukumnya. Langsung bercabur ke sungai. Kada apa-apa asal tenggelam seikungan awaknya. Walaupun di dalam kitab itu disebutkan artinya walaupun lebih ringkas, lebih cepat daripada berwudu biasa, timbulnya itu tetap hukum sah. Tapi sambil mahayalakan maksudnya basuh muka, basuh tangan itu. Seperti itu. Ya. Apa ini lagi nih? Pas di jalan di kelayan hujan lebat, kadang mendengar ram guru menjelaskan bah iya. Batakun di luar bapudu bolehkah guru? Silahkan kada bapak. Sampai bawah dagu kada sampai kagulu pang kayak apa guru saja. Maksudnya tadi kalau kita sempurna sudah di sini kada apa-apa, sunat melebihakannya ini. Sunat melebihakan. Yang wajib tadi sampai sini aja nah. Sampai apa namanya nih? Sampai anak telinga. Maka sunat melebihakan sampai ke telinga ini nah. Disunatakan melebihakan sampai ke telinga. Ini kan tanpa tumbuh rambut sampai di sini aja nah, tanpa tumbuh rambut. Nah, sunat melebihakannya tadi. Karena sesuatu yang kada sempurna itu dengan itu maka hukumnya biasanya wajib untuk menyampaikannya itu. Ada mengatakan wajib, ada kada. Kenapa? Karena kada sempurna yang ini tadi kecuali dilebihkan. Maka melebihkan itu hukumnya adalah wajib sebagian orang mengatakan. Tapi wajibnya tetap aja sampai sini. Ya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Amunnya nih kita berwudu, bagusnya tuh berdongkong atau berduduk sekali atau berdiri guru. Ya guru. Kalau berwudu itu kada dipadahkan berduduk, berdiri, kadada di dalam kitab disebutakan. Cuma yang sunat itu adalah menghadap kiblat. Jadi tergantung tempatnya. Kadang tempatnya berdiri. Kadang tempatnya ada kedudukannya boleh aja berduduk. Kadada disebutakan artinya harus berduduk, harus berdiri. Seperti itu. Bagusnya menyaman tuh berduduk orang. Kalau mencontohkan guru kita kan aja ada yang berduduk, ada yang berdiri. Kada pernah beliau menyebutkan begitu juga di dalam kitab kada pernah disebutkan apakah berdiri atau berduduk, tapi disunatakan menghadap kiblat kayak ngono. Oleh ada yang abdalnya. Yang abdalnya itu menghadap kiblat nyatanya dulu. Yang bagusnya itu menghadap kiblat. Harusnya menghadap kiblat, disunahkannya menghadap kiblat. Seperti itu setiap ibadah. Ada disebutkan. Niat di awal wudu lah guru lah kada di panangahan. Kada di awalnya itu maksudnya waktu kita ini menyentuh air di muka kita, entah di atas kah, entah di tengah kah. Sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Sudah seperti itu niatnya sah. Seperti itulah. Ada usaha yang panjang di dalam hati. Aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas karena Allah Ta'ala. Boleh. Sengaja aku berwudu bagi memulihkan sembahyang. Boleh seperti itu niatnya. Nanti ada masalah niat wudu ini ketika orang itu mempunyai penyakit namanya istihadah atau selisil baul. Nah itu boleh tidak. Itu kada boleh niatnya raf al hadasi kada boleh. Tetapi niatnya harus listibahati salati. Seperti itu. Ada lagi?
Ada yang mau ditanyakan? Silahkan di typing dulu kalau bisa. Muhafaz. Oh, guru ujar apa nih? Ujar apa nih? Kalau WC dan kamar mandi itu tergabung boleh lafaz dikeluarkan asal tak buka. Seperti inilah kita itu mengucapkan kalimat Allah Ta'ala atau menyebut nama Allah Ta'ala atau menyebut nama Rasul di dalam WC itu hukumnya haram walaupun lawangan terbuka. Jadi kalau kita berwudu di dalam itu niatnya langsung aja di dalam hati, kada usah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kada usah mengucapkan Bismillah. Nah, menyebut nama Allah Ta'ala kada usah kalau kita itu di dalam WC. Karena terbuka dan tidak terbuka, apabila kita berada di dalam WC tetap hukumnya haram membawa asma Allah Ta'ala, membawa asma Rasul, mengucap nama Allah Ta'ala ataupun Rasul. Wallah alam. Jadi kada apa-apa, kita tuh niatnya kan dalam hati aja. Berdoanya kita keluar daripada WC. Wallah alam. Muhammad Bulang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam. Inggih. Ulun 4 betakon. Siap. Kalau kita berwudu niat membaca Al-Quran di bawah sembahyang bolehkah, Guru? Niatnya membaca Quran. Nah, Niat wudu membaca Quran, tapi kan mbah tuh dibawa ke sembahyang kayak itu nah. iya. Bolehkah? Kena dulu lah. Itu masalahnya banyak lah. Nah, niatnya listibah hati qiraatul Quran tadilah. Nggih, Guru. Nah, itu niatnya. Niatnya kan bagi membolehkan membaca Quran. Tadilah. Dulu lah. Karena masalahnya ini banyak. Nah. Kena dulu. Ulun melihatkan dulu lah. Ulun baru kada ingat Ian, karena itu termasuk rumit lah. Kada juga pun rumit lah. Ya, oh tahar karena melihat yang istibahati salat dulu lah. Mana tadi? Mutarinan itu kasalatin wa sajatin wa tilawatin wa khutbatin wa jarimu kalamin samilun di ananiyata haji niyata bihaji sigati bi ayakulan wa itu sebat li anayanwi uradan au min ifradika ayakulan wa itu sebati salat. Di sini kadang-kadang disebutkan, tapi kalau di dalam kitab Sarasitin ada, di dalam kitab Sarasitin di sini kadang-kadang disebutkan, ulun lupa nah. Inggih istibahati salat itu apakah boleh untuk sembahyang atau kadalah? Kalau ini niatnya taharah aja, niatnya taharah itu boleh dibawa sembahyang. Nah, atau mengangkatkan hadas saja niatnya boleh dibawa sembahyang. Tapi kalau dihususkan untuk membaca Quran tadilah, niat jarpian kan adam lah untuk khusus membaca Quran loh. Nggih, Guru. Nah, membaca Quran itu, nah mungkin isuk jauh ulun japakan, soalnya ulun ragu-ragu kada wani ulun japakan nah. Soalnya itu ada banyak masalahnya itu di dalam kitab Sarasitin yang ada itu di sini kada ada disebutkan. Mungkin di akhirnya nanti ada nih disebutkan lah. Jadi kalau niatnya untuk membaca Quran aja bolehkah dibawa salat seperti itu kan no? Nah, itu niat wudunya tuh untuk membaca Quran aja asalnya. Lupa ulun lah, kada berani ulun japakan. Yang biasanya tuh ada ini kadada adalah di sini disebutkan misalnya nang khusus tuh misalnya untuk sujud tilawah. Nah, itu di sini kada disebutkan terakhirnya. Nah, mati kali listrik nih. Nah, kayak namat lah aku menjapakan namat lah, Adam lah. Nggih. Mohon maaf. Nggih. Takutannya salah, menulun sampai takut boleh aja ulun takutnya berbeda. Nanti itu berbeda. Karena itu apa namanya itu di dalamnya itu kitab Sarasitin. Kalau di kamar yang satunya ulun kau bukakan kitabnya. Lo kada ingat ulun. Ada ingat nah. Berniatnya tuh khusus untuk membaca Quran, tapi untuk sembahyang boleh lah aja. Lupa ulun, kada berani ulun sama dengan sujud nih juga kada berani niatnya untuk sujud. Nah, kalau melihat di sini lah misalnya lah ujar sidin kasalatin wa sujudin wa tilawatin wa khutbatil jumati
wa kalamuhu samilun. Nah itu semuanya mah li anna yanwi haji niyati bi haji sigati bi ayyaqula nawaitu istibahata mubtakirun ila wudu'in. Wa li anna yanwi furadan min afradiha ka ayyaqula nawaitu istibahati salati au sajadati tilawati au nahwiha wa mahalu niyatil istibahati bi ghairil mujadati kama taqadama tanbihu alaihi. Berarti kalau menurut yang di sini itu karena dia sah tadi itu bisa sah tuh. Ini sebenarnya ada baiknya sidin niatnya itu baik nang sendirian kah? Istibahati salati tadi. Nah, itu tetap boleh menurut kalau di sini itulah walaupun niatnya dihususakan misalnya sejadah, sujud sajadah atau lainnya ya residin. Nah, itu boleh ya, kalau di sini lah. Kalau melihat di kalimatnya di sini, cuma ada yang lebih pasnya itu di dalam kitab syarat sitin. Nah itu pas sidin yang betakan, misalnya kalau misalnya baudu yang untuk ini kada boleh untuk yang lainnya, kada bisa dibawa fardu ya. Ada itu di dalam kitab syarat sitin. Kena ulun lihat akan, enggak. Guru kalau hamil bulan Ramadan kada puasa, di kada puasa ajakah atau bayar fidyah juga. Nah itu apabila pian takut, ini ingatakanlah parit wajideh. Amun orang puasa itu takut terhadap dirinya, takut terhadap dirinya. Nah, ulun ini kada ingin pulang Ya, takut terhadap dirinya, bukan anaknya. Takut terhadap dirinya itu bayar qada saja. Tetapi kalau takut dengan anaknya, itu dia bayar qada dan bayar fidyah. Berarti itu. Kalau dia tuh takut hamilnya tuh terhadap anaknya, maka dia itu bayar qada dan bayar fidyah. Sama dengan menyusui. Tetapi kalau takut dengan dirinya cukup dia bayar qada saja, tidak bayar fidyah. Allah alam. Kalau tahu huruf protes ya kena. Soalnya itu ulun beberapa kali menggarisi di kitab tuh kadang ulun gak ada ingat. Anu pang guru. Kita nih mandi wajib guru. Ya. Ini bah mandi wajib tuh langsung sembahyang. Sahajakah sembahyangnya tuh? Iya. Iya, kita tuh mandi wajib. Orang itu mandi wajib, mandi wajib, langsung dia itu sembahyang. Adakah kaul yang membolehkan? Ada kaul membolehkan di dalam kitab Fathul Mu'in yang membolehkan. Tetapi yang bagusnya itu, yang mu'tamad itu seperti ini. Apabila orang hendak mandi wajib itu kan dia melaksanakan sunat mandi, namanya baudu. Orang itu baudu sebelum mandi. Nah di dalam dia mandi itu dia kadang melakukan pembatal sembahyang, seperti tersentuh kemaluannya dengan telapak tangannya tanpa lapik atau takantut. Maka menurut ulama itu langsung boleh, habis mandi wajib itu langsung dia itu sembahyang boleh. Itu kaul yang mu'tamadnya. Adapun kaul yang tadi itu menurut pian tadi langsung mandi, kada ada sunat wudu kalau melaksanakannya, maka itu langsung mandi itu ulama mengatakan seperti ini. Yang membolehkan itu adalah karena di dalam mandi wajib itu juga termasuk mandi hadis besar itu termasuk hadis kecil juga termasuk. Maka itu ulama yang membolehkan itu seperti itu yang membolehkan. Paham pian? Jadi yang bagusnya itu adalah melakukan sunat wudu dan di dalam mandi itu dia kada melakukan pembatal wudu. Karena di dalam kita mandi wajib itu apabila batal sunat lagi kita berwudu. Bila batal kita wudu kita sunat lagi berwudu. Seperti itu. Jadi yang membolehkan yang tanpa wudu tadi itu adalah mengatakan bahwasanya di dalam hadas besar itu ada hadas kecil yang terbersihkan, terangkat maksudnya. Maka itulah ulama yang membolehkan. Tapi yang paling mu'tamad adalah orang itu mesti melaksanakan sunat wudu dulu sebelum dia mandi, maka itulah yang dibolehkan langsung sembahyang menurut kaul yang mu'tamadnya. Wallahu a'lam. Kalau bapak wudu basuh muka kedua titik banyu itu ke tangan, apakah mustakmalkah? Nah, ini bagus pertanyaan. Apabila kita itu berwudu basuhan muka yang kedua. Nah lah, misalnya basuhan yang pertama. Ini basuhan yang pertama ini makanya hukumnya wajib basuhan yang pertama ini. Lalu kita mengambil banyu untuk basuhan kedua. Lalu yang di muka ini titik ke tangan ini. Apabila titiknya tuh banyak berarti mustakmal banyu yang kedua ini. Banyu yang kedua ini.
Tetapi kalau banyu yang pertama itu sudah bersih semuanya, inilah sudah habis, kita sapu inilah habis, sudah rata, sudah dengan air, maksudnya basuhnya sudah rata, basah, maka basuhan yang kedua ini kadang mempengaruhi walaupun dia mustakmal. Walaupun dia mustakmal. Kenapa? Karena basuhan pertama ini sudah selesai basah semuanya. Beda dengan basuhan itu, misalnya basuhan pertama ini kada habis, ada bahagian yang tidak basah, maka yang mustakmal banyu yang kedua ini kada bisa menutupi akan yang itu, yang wajib yang kada terbasuh tadi. Misalnya keningnya belum basah, misalnya, maka banyu yang titikan kamu kata kebasuhan ke tangan basuhan kedua ini itu kada bisa menutupi yang apa namanya ini, yang kada terbasuh lagi tadi. Nah, seperti itu. Banyu itu mustakmal itu seperti ini, ada dilihatin. Nah, ini basuhan pertama. Bila titiknya itu banyak ke dalam situ dan ditakdirkan itu adalah banyu yang berwarna atau banyu yang berminyak harum, banyunya harum, maka banyu yang di tangan ini dengan sebab titikan tadi itu berubah warnanya atau berubah baunya menjadi harum, maka itu hukumnya mustakmal. Walaupun sama warnanya, cuma kita takdirkan. Makanya semalam itu di awal kitab ini kan berubahnya itu tagayuran kana hisan au takdirannya, nyata berubahnya ataupun tidak nyata berubahnya. Nah, jadi bila basuhan kedua ini hati-hati kalau ini belum ada yang basah. Belum ada yang basah. Sebenarnya berwudu itu satu kali cukup. Kada perlu 3 kali. Yang kedua itu sunat, yang ketiga sunat. Sama pada sunnah yang ketiga sampai 3 kali itu. Kalau sekalinya cukup rata, cukup sekali aja ada apa-apa. Itu yang wajibnya. Kenapa jadi kita disunatakan 3 kali? Allahul witru yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu adalah ganjil, tunggal, suka dengan yang ganjil. Nah, lalu kita mengganjilakan itu 3 kali itu supaya yakin bahwasanya basah benar-benar muka kita tadi itu, artinya sempurna kita membasuhnya. Seperti itu. Harus pakai beras kah? Apa boleh pakai duit? Kalau pakai duit itu dinilai, makanya kan pidyahnya itu bayar pidyah itu pakai duit, harusnya pakai beras. Pakai beras berapa bayar pidyahnya itu? Bayar pidyah itu adalah kurang lebih 8 on. Kalau bagusnya itu adalah mun ulun artinya setengah zakat fitrah, berarti sekitar 1 kilo 4 on. Satu harinya bayar pidyah itu. Bolehkah kita berzikir di dalam hati? Sebab ulun di jalan berzikir menuju kantor. Kalau berzikir itu boleh aja dalam hati kah? Asal jangan dalam WC aja. Di luar kah? Dalam hati kah? Ada dalam hati kah? Boleh aja. Kalau di luar daripada WC itu, hendak dalam hati kah? Hendak kada kah? Serah aja. Boleh aja. Di dalam apa tuh? Dalam hati kalau maksudnya tadi itu. Ketika kita banyak keinginan kepada Allah Ta'ala lalu ingat kebesaran yang telah Allah berikan kepada kita, muhasabah. Apanya itu muhasabah? Kalau membasuh telinga itu bagusnya yang 3 kali atau 1 kali langsung pas mengusap rambut guru. Muhasabah. Perlu pian ketahui dulu, menyapu telinga ini hukumnya sunnah. Menyapu telinga ini hukumnya sunnah. Nah, menyapu telinga ini hukumnya sunnah. Lalu bagusnya dengan apa? Dengan air yang baru. Dengan air yang baru. Ada orang yang seperti ini habis membasuh muka, membasuh kepala langsung ke sini. Nah, tetapi menurut Imam Syafi'i itu adalah bima'in jadidin wa yamsul udzunaini bima'in jadidin, dengan air yang hanyar. Jadi orang tuh kan kayak ini langsung ke sini. Ya, itu namanya bukan air yang hanyar, tetapi bekas basuhan rambut. Nah, kalau Imam Syafi'i disuruh artinya basuhan yang hanyar. Habis menyapu rambut hanya menyapu telinga. Ingat akan menyapu telinga ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Apa hukumnya pakai cincin di jari tangan? Makruh hukumnya. Makruh itu banyak hukumnya lah. Cincinnya keganalan, makruh. Kada sesuai dengan bingkainya, makruh. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh memakai cincin tuh di jari sini, jari manis. Ada di jari tengah, hukumnya makruh. Kalau keganalan bisa haram hukumnya. Apalagi sampai kada kau mengangkat tangannya. Itu banyak aja itu masalahnya itu di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua, masalah khatam, masalah cincin. Namun pas baudu pangguru anak sembahyang tapi takana teh cacak
Anggap dibetis lah. Batalkah wudunya tuh? Wudu Atau- kada batal. Wudu kada batal. Tajejak tahi sapi, tajejak tahi kuda, tajejak tahi anak kada batal. Cuma wajib dibasuh. Karena itu najis. Nah, itu. Pembatal wudu itu 5 aja pembatal wudu itu. Takantut, tabihira, takamih. Nah, itulah maksudnya keluar daripada salah satu 2 jalan. Habis itu taguring, tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Habis itu apalagi gila. Habis itu apalagi duduk yang tidak tetap tempat kedudukannya. 5 buting itu. Enggak. Beratan baudo guru takantut lu rancak kayak itu rajin kayak apa Enggak, guru. itu batal, ulangi dari awal. Karena niatnya batal, yang di muka batal sudah. Mau belum sempurna aja batal aja. Itu wudunya niatnya yang batal, yang di muka ini nah batal. Yang sudah kita laksanakan itu jadi batal dengan sebab kita tekantut di pertengahan wudu tadi. Muntabihira bang ya bebasuh. Kalau kantut 2 kali kada batal guru ai. Hah? Kantut 2 kali kada batal jar. Iya, bakantut 2 kali kada batal. Kalau terpegang tak ikuti zakar Bang Guru, batalkah? Ya, tak ikuti jakar itu yang membatalkan cuma telapak tangan bilanya kada belapik. Kalau nya belapik kada batal. Ini nah yang putih ini nah. Nah, bila ulun tapukakan ini lah. Nah, yang rapat ini nah. Yang rapat ini aja yang batal. Jadi ujungnya itu kan kada tersentuh, maka menyentuh jakar dengan ujungnya ini nah lah. Nah, kada batal atau mengapit pian. Nah, kada batal. Misalnya hendak bekami pian kapit, senjata pian tuh kayak ini kada batal. Cur pian kami akan hanya batal. Tapi bila pian pegang kayak ini nah batal. Atau pian tahani kayak ini nah kada batal. Nah, pian tahani ini nah kada batal. Ini kan di belakang ini, yang di muka nih yang batal nah. Oh, Yang putihnya putih Guru. ini nah, telapak tangan nih yang batal. Paham pian? Paham Guru. Nah, itu sudah menunya paham tuh senang mendengarnya. Lu rancak kurai Mbah Bodo tagatok kuku bini itu nah. Kuku bini itu Begitu apa? kuku Hah? kuku bini. Oh, koko 3 buting yang kada membatalkan bibinian itu. Kokonya, rambutnya, giginya. Itu kada batal. Oh iya. Oh, berarti kada batal lagi. Kokonya, koko sana, pian sentuh kokonya. Tapi jangan beleleran kokonya sampai kemana-mana. Nah, kokonya aja pian sentuh kada batal. Rambutnya pian usap, itu kada batal. Giginya pian sentuh nah. Kada batal, mun karena bibirnya batal. Ya. Iya. Berarti mun tagatil bini sengaja kada sengaja batal gitu lah. Iya, asal jangan belapik. Amunnya belapik kada batal. Kalau belapik. Apa sunat-sunat wudu sebelum berwudu? Ahmad dah berapi. Besok dena kita habiskan ini hanya membaca sunat-sunat wudu. Di antaranya mengucap bismillah, menghadap kiblat, membasuh 2 tangan. Itu bersiwak sebelum sunat berwudu itu. Di antara sunat-sunat wudunya itu seperti itu. Guru semua keinginan dengan tidak bisa angkat tangan lagi mesra lenyap, apakah itu yang disebut kosong? Iya, kalau nyepana itu namanya kosong namanya. Pana itu kosong namanya. Iya. Dalam ilmu hakikat orang macam-macam namanya. Kosong itu ya pana namanya. Kada berisi apa-apa itu kan kosong namanya. Itu namanya pana. Kalau memperbaharui wudu itu apakah yang 3 kali basuhan? Tapi kalau 1 kali kada apa-apa lah Guru. Kada apa-apa. Maksudnya tuh kalau memperbaharui wudu tuh apakah yang 3 basuhan? Tapi kalau 1 kali kada apa-apa lah Guru. Sunatnya ganjil. Kita itu sunatnya ganjil. Jadi disunatakan tuh ganjil. Nah, bila takalap pang Guru batal lah. Bila barabah takalap batal hukumnya. Bila barabah. Tapi kalau duduk ya kayaknya nah. Kada berubah-ubah. Kedudukan pian tuh burit kada terangkat. Itulah burit kada terangkat. Mengaruh beliuran. Batalkah wudunya? Kada batal. Wudunya kada batal biar beliurannya biar bermimpi. Semalaman duduknya nah. Tapi mun barabah langsung takalap langsung batal. Inge. Bila barabah langsung takalap langsung batal. Kebanyakan hari Jumat kita kalap guring nah. Iya itu. Itu buritnya dijaga. Buritnya dijaga. Muridnya dijaga supaya jangan sampai terangkat. Bilanya terangkat takalap batal hukumnya. Ulun mendengarkan aja dulu Guru nah. Siapa lagi? Jam berapa dah? Jam 5 lewat dah lah.
3 kali basuhan atau 1 kali memperbaharui. Memperbaharui itu ada 2 pian lah. Maksud pian memperbaharui itu tajdidul wudu kah atau apa? Bilanya tajdidul wudu berarti orang itu bekas berwudu sudah, tapi kada batal wudunya. Sama berwudunya dengan berwudu biasa. Nah, itu namanya tajdidul wudu, beda dengan mengerjakan sunnah wudu. Mengerjakan sunnah wudu itu adalah 3 kali membasuh. Itu sunat wudu. Jadi mempian sekali aja itu melaksanakan basuh muka sekali aja, berarti yang wajib tambah 1 kali, berarti kan ada pahala sunnah karena sunnahnya 3 kali membasuhnya. Allah alam, ya seperti itulah. Kalau tajdidul wudu itu orang yang kada batal wudu lalu dia mengulangi wudunya. Nah itu sama dengan wudu yang biasa. Subuh ulun berangkat, oh ya. Amun tegetil anak pang binian atau lakian. Kalau anak ada bapak, kalau anak tiri kada bapak juga setelah ibunya didukul. Ambian, kalau anak kada membatalkan wudu, mertua kada membatalkan wudu. Mertua kita tuh santo kada membatalkan wudu. Anak tiri bang, anak tiri kada batal juga. Batal apabila pian belum berhubungan dengan mamanya baru batal, atau dengan lakinya. Paham lah pian maksud ulun? Artinya kalau kita habis nikah, belum kita gauli bini itu, mama tirinya tadi itu anaknya tuh batal wudu dengan kita. Tetapi kalau sudah kita gauli, mamanya kada batal lagi wudu kita. Kada batal guru laku hendak memperbaharuinya. Kada batal guru loko hendak memperbaharui. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Yang tadi siapa tadi lah Adam. Adam tadi kena dulu dah. Tapi ada tadi kawan menjawaban ujarnya bila khusus kada bisa dibawa sembahyang. Soalnya gitu masalahnya tuh kena ditayamum kalau tidak salah, itu masalahnya. Betapun gurulah salat yang bertemu dengan Allah itu kayak apa bedanya? Terima kasih. Itu perasaan kita lah. Perasaan asalatul mukmin, asalatul mi'rajul mukmin ya. Itu orang sembahyang dalam keadaan fanafillah. Dalam keadaan orang sembahyang itu benar-benar melihat kebesaran Allah Ta'ala di dalam gerak dan diamnya. Itulah namanya orang itu sembahyangnya bertemu dengan Allah Ta'ala. Ada kita nih rancak bertemu perumahan, bertemu pasar kalau sembahyang. Itu Ahmad Ilmilah. Artinya kada khusyuk sembahyang kita itu. Ya khusyuk. Khusyuk itu kan orang sembahyang itu ada tingkatannya. Ada tingkatan orang itu sembahyang itu tingkatannya tingkatan awam. Ada tingkatan salikin, ada tingkatan namanya orang itu tingkatan sembahyang itu tingkatan wasilin namanya sembahyang itu. Atau tingkatan arif billah itu berbeda nanti sembahyangnya itu rasanya. Artinya semua mahram kita itu kada batal wudu, iya kada batal wudu kita. Bila tersentuh guru iya sama itu. Bila tersentuh mahram kita kada boleh. Artinya orang itu yang kada boleh kawin dengan kita itu kada batal wudunya. Guru mun ba wudu batilanjang pang makruh hukumnya. Sah aja wudunya. Kalau salah basuh daerah yang batilanjang tuh. Dikira tangan sekalinya itu bareng. Namun luka pang luka tuh nah. Misalnya tapi kan kita kan bila kena luka tuh pedih lo jadi model dikarenakan tuh nah sah aja lah kayak kada bisa kalau kada dikarenakan bilanya luka di anggota wudu itu 2 kali bilanya pas kada bisa dibasuh bahagian itu maka kita tuh sampai ke situ bertayamum 2 kali kita itu berwudunya bersucinya bila itu kada bisa dibasuh bagian itu harus bertayamum nanti itu artinya bila sampai misalnya di tangan lukanya tadi lalu kita kada bisa membasuhnya itu maka itu bertayamum sampai situ hanya nyambung wudu. Kalau bisa aja di atas perbannya tuh diandaki banyu lah. Diandaki banyu atas perbannya tuh maksudnya dilap kayak itu nah. Dan diyakini rasap sampai ke bawah maka kada perlu bertayamum. Jadi itu tergantung dokternya. Bila jadi dokternya jangan karena banyu. Berarti basuh dulu yang sahihnya, yang sehatnya baru bertayamum. Habis itu baru lanjutkan wudu. Tapi kalau perbannya kau aja dikanaikan banyu, nah di atas parbannya tuh dilap aja kayak itu andaki banyu maka hukumnya sah wudunya seperti itu. Nah, kalau dang sanak tiri batal lah guru bersantuan dang sanak tiri. Dang sanak tiri berarti lain abah lain wala lain abah. Dang sanak tiri
Dan sanak tiri itu apa tuh? Saabah tetap dia kada batal wudunya, kada boleh kawin lah itu dan sanak tiri itu. Lain anak bawaan mama hanyar lawan anak abah itu batal wudunya karena boleh kawin. Misalnya sama-sama membawa anak itu boleh kawin, itu batal wudunya. Anak sama anak itu mau ke abahnya ke mamanya kada batal. Tetapi kalau dang sanak diri kita masih saudara, kada batal wudunya. Karena kita kada boleh kawin. Ingat, kayak mana tanah? Iya, guru wudu itu apa niatnya dan ada yang sunnah dan ada yang wajib kah? Umat tadi sudah jelaskan banyak niatnya lah. Pian kada umpat dari awal, tapi tetap ulun jelaskan bahwasanya mengucapkan niat wudu itu hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'a fardalillahi ta'ala itu sunnah. Niatnya yang wajib itu kapan? Ketika air mengenai muka kita ini, nah, mengenai muka kita ini, di sini kita meletakkan air, disitulah kita berniat aku berwudu karena Allah Taala, atau aku mengangkatkan hadas karena Allah Taala, atau aku berwudu bagi memulihkan sembahyang. Itu boleh. Jadinya adalah ya niatnya yang wajib yang itu, yaitu yang di dalam hati. Itu niatnya. Iya. Ada lagi? Nah, ini sudah sampai terakhir ya. Kalau kadada sampai di sini dia dulu lah. Mudah-mudahan manfaat. Nanti kita sambung besok yaitu yang kedua, yaitu apa tuh? Yang kedua daripada rukun wudu yaitu menyapu kedua tangan. Insya Allah. Yang ketiga lah. Menyapu kedua tangan, insya Allah yang ketiga. Rukun wudu yang ketiga yaitu menyapu kedua tangan, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita setiap sore jam 4 insya Allah kalau ulun tidak ada halangan, insya Allah kita akan membacakan kitab Fathul Qarib ini, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala hajat kabul baik dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah ulun maulidan dulu habis maghrib nih, jadi menyiapkan tempat maulid dulu. Hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang hadir.